Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video persembahan dari kami, Observasi Virtual Implementasi Manajemen ASN dan Smart ASN pada Lembaga Administrasi Negara. Perkenankan saya memperkenalkan kelompok 2. Yang pertama ada Mbak Ani, yang kedua ada Mbak Yoni, dan yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Rusita. Sejarah dan eksistensi LAN. Adilan lagi baca apa? Saya lagi baca tentang sejarah LAN yang ternyata LAN sudah berdiri sejak 6 Agustus 1957 dan mulai melakukan kegiatan sejak 5 Mei 1958 dengan dipimpin oleh Profesor Dr. Prajudi Atmo Sudirjo, SH, selaku Direktur LAN yang pertama. Wah, jadi saat ini LAN sudah berusia 64 tahun ya, A? Bagaimana awal berdirinya LAN? LAN didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957, yang kemudian untuk menyesuaikan perkembangan zaman diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971. Dalam aturan tersebut, LAN bertugas membantu Presiden dalam pembangunan dan profesionalisme aparatur sipil negara serta modernisasi kelembagaan. Oh, begitu, A. Lalu bagaimana kiprah dan kinerja LAN saat ini, A? LAN senantiasa berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara melalui formulasi kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, mewujudkan kebijakan administrasi negara yang berkualitas melalui kajian penyediaan, analisis kebijakan yang kompeten, pengembangan model inovasi, serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 melahirkan visi Indonesia yang kokoh, mandiri, maju, berdaya saing, adil, dan makmur. Lembaga Administrasi Negara, LAN, hadir dengan peran strategis mendukung visi Indonesia melalui penguatan administrasi negara dan menjadi akselerator pembangunan nasional dalam bidang kajian kebijakan inovasi administrasi negara dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Perpres Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara menempatkan LAN di garda terdepan pembangunan sumber daya ASN dan menjadi lembaga think tank dalam bidang administrasi negara. Makna LAN RI, Makarti Bakti Nagari. Bekerja untuk dan berbakti kepada negara. Makna logo seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan secara terperinci seperti di bawah ini. Huruf L dengan warna merah mewakili kata lembaga. Penggunaan warna merah melambangkan nilai integritas, yang berarti LAN selalu siap berkarya dan berbakti untuk negeri dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, serta selalu mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Segitiga yang membentuk huruf A dengan warna hijau mewakili kata administrasi. Bentuk ini melambangkan nilai peduli yang berarti LAN selalu menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan saling menguatkan. Sedangkan bentuk diamond yang berwarna oranye melambangkan nilai inovatif yang berarti LAN akan selalu mengembangkan kreativitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman sebagaimana diamond yang memancarkan kilauan. Huruf N mewakili kata negara. Dan warna biru melambangkan nilai profesionalitas yang berarti LAN selalu berorientasi pada kualitas hasil, selalu melakukan pengembangan potensi diri, serta bekerja secara total dan bertanggung jawab bagi negara. Tulisan LAN RI yang berwarna merah berarti menekankan kekuatan LAN sebagai lembaga pemerintah. Dan tulisan Makarti Bakti Nagari yang berwarna merah merupakan semboyan LAN yang berarti bekerja
bekerja dan berbakti kepada negara. Nilai-nilai yang ada pada LAN yang pertama yaitu integritas, berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma sosial, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, mengedepankan kepentingan publik dan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, menjunjung tinggi amanah. Yang kedua, profesional, bekerja sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, berorientasi pada kualitas hasil, menjunjung tinggi kode etik profesi, selalu melakukan pengembangan potensi diri, bekerja secara total dan bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan secara mandiri maupun dalam tim. Selanjutnya, inovatif, berpikir dan bertindak di luar kebiasaan atau out of the box, melakukan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah, melakukan pembenahan secara terus-menerus atau continuous improvement terhadap proses dan metode kerja, mampu beradaptasi dengan perkembangan iptek, berani mengambil risiko untuk sebuah keputusan, dan peduli, menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan gotong royong, bersikap adil, merasakan apa yang dirasakan orang lain atau memahami orang lain, saling menguatkan antar sesama warga LAN, bersikap ramah, mengembangkan senyum, salam, sapa, serta cepat tanggap terhadap persoalan orang lain, dan mau mendengar pendapat dan kritik orang lain. Tugas LAN. 1. Meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan. 2. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi. 3. Merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN secara nasional. 4. Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. 5. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan. 6. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik. Dan 7. Membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. 2. Fungsi LAN, yaitu 1. Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN. 2. Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN. 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. 4. Pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN. Serta yang kelima, melakukan akreditasi dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. Visi dan misi Lembaga Administrasi Negara. Visi Lembaga Administrasi Negara sebagai institusi pembelajar berkelas dunia yang mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan world-class government untuk mendukung visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam visi tersebut terkandung 4 elemen utama, yaitu 1. Sebagai institusi pembelajar berkelas dunia. 2. Yang mampu menjadi penggerak utama. 3. World-class government. Dan yang keempat, visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misi Lembaga Administrasi Negara yaitu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui yang pertama, mewujudkan SDM aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional. Yang kedua, mewujudkan kebijakan administrasi negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten. Yang ketiga, mewujudkan inovasi administrasi negara
yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi. Dan yang keempat, mewujudkan organisasi pembelajaran berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik. Hak ASN di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah memperoleh gaji, yang kedua memperoleh tunjangan, ketiga memperoleh perlindungan, 4 memperoleh pengembangan kompetensi, 5 memperoleh jaminan pensiun dan hari tua, 7 memperoleh cuti. Kewajiban ASN LAN RI. 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan. 6. Menjunjung integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. 7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Yang kedelapan, melaksanakan visi misi dan nilai-nilai LAN RI dalam mewujudkan world class government. Adilan, pagi-pagi sudah sibuk aja nih, lagi ngerjain apa? Gak sibuk kok, tapi lagi asik menganalisis reformasi birokrasi yang sudah dilakukan dan arah kebijakan ke depan. Bener banget sih, A. Wah, reformasi birokrasinya LAN ya? Kira-kira apa aja ya, A? Penasaran juga nih. Nah, untuk reformasi birokrasi LAN tahun 2020-2024 dikenal sebagai RB-LAN 5.0 dan memiliki dua fase, yaitu fase performance dan fase excellence. Wah, keren banget, A. Ternyata LAN memiliki reformasi birokrasi yang berbasis outcome, yang benar-benar memberi manfaat serta nilai tambah organisasi, stakeholders maupun sasaran pembangunan nasional. Memang LAN sekeren itu loh. Ya udah, kalau gitu saya lanjut selesaikan pekerjaan lagi ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Siap, laksanakan, Adilan. Dalam inovasinya, salah satunya adalah pengadaan calon pegawai negeri sipil yang dilakukan secara transparan, baik warga negara yang berada di Indonesia maupun warga negara yang berada di luar Indonesia mampu mengakses website sscnbkn.go.id. Ini adalah komitmen LAN dalam sistem merit, yaitu mampu mempertahankan predikat sangat baik dalam penerapan sistem merit sebagai bukti komitmen LAN menjaga kualitas SDM aparatur. Anugerah meritokrasi merupakan sebuah pengakuan kepada instansi pemerintah yang telah berhasil menerapkan sistem merit, serta sebagai bukti konsistensi penegakan dan pengawasan atas pelaksanaan meritokrasi di instansi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara. Penerapan sistem merit harus secara konsisten dilakukan instansi pemerintah, dimulai dari perekrutan, penggajian, atau reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, dan pengawasan. Maka untuk mengakselerasinya dibutuhkan beberapa langkah strategis, yaitu mengembangkan dan memperkuat implementasi manajemen talenta SDM aparatur. Hal ini penting untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik dan pada gilirannya mendorong kualitas pelayanan publik. Selanjutnya adalah meningkatkan agility atau kelincahan, serta kemampuan SDM dan organisasi untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan. Dan terakhir, intensifkan peran aktif kepala daerah dalam mendukung mitrokrasi daerah dan kolaborasi intensif. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 15 bulan Februari
tahun 2022, saya Kepala Lembaga Negara dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan lembaga negara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama. Inovasi bidang teknologi oleh LAN. 1. Pendirian PPID LAN, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertujuan untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, SIPKA, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN, merupakan pengembangan lanjutan dari SIDA, Sistem Informasi Diklat Aparatur, yang telah dilakukan penyusunan Grand Design pada tahun 2016 dengan waktu pengembangan SIPKA dari tahun 2017 sampai 2019. Pengembangan SIPKA adalah untuk lebih memberikan peningkatan pelayanan stakeholder dan peningkatan mutu pada SI atau TI di lingkungan lembaga administrasi negara. Yang ketiga, ASN unggul adalah platform learning management systems yang mendukung efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pelatihan. Inovasi ini menjawab beberapa permasalahan dan tantangan pengembangan kompetensi ASN pada berbagai level. Yang selanjutnya, sistem informasi yang dimiliki LAN sebagai instansi pembina, jabatan fungsional Widya Iswara yang dapat menyediakan data dan pelayanan kepada seluruh stakeholders, bukan hanya Widya Iswara, tapi juga dapat digunakan oleh lembaga diklat instansi dan penyelenggara diklat. Selanjutnya, SIK TKP, Sistem Informasi Kehadiran dan Tunjangan Kinerja Kepegawaian, LAN RI, SITK atau SITK TKP. Aplikasi yang ditujukan untuk memantau kehadiran dan kinerja pegawai yang dijadikan dasar untuk pemberian uang makan dan tunjangan kinerja. SIK TKP terintegrasi di seluruh satuan kerja lembaga administrasi negara, yang artinya semua pegawai LAN dapat mengakses aplikasi ini. Inovasi bidang teknologi selanjutnya oleh LAN adalah e-announcement LHKPN,
aplikasi yang menampilkan pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan aplikasi e-LHKPN dimulai dari LHKPN tahun 2017 dan seterusnya, dan menggunakan LHKPN model KPKA dan model KPKB. Selanjutnya yaitu Whistleblowing System, adalah aplikasi yang disediakan oleh lembaga administrasi negara bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan lembaga administrasi negara. Selanjutnya adalah produk hukum LAN, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Lembaga Administrasi Negara saat ini sedang mengembangkan program pelatihan dasar atau Latsar CPNS terintegrasi secara blended learning. Program Latsar CPNS ini dikembangkan dengan memadukan jalur pembelajaran mandiri melalui Massive Open Online Course atau MOOC, Distance Learning dengan bantuan teknologi, serta pembelajaran klasikal di lembaga pelatihan. Latsar CPNS secara blended learning dilaksanakan dengan 4 program pembelajaran, yaitu MOOC atau Free Mobile Learning, Distance Learning, pembelajaran klasikal, dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT. Pembelajaran MOOC merupakan pembelajaran melalui aplikasi yang dapat diakses di smartphone oleh seluruh CPNS yang telah memiliki NIP. Aplikasi MOOC ini dikelola oleh LAN. Terdapat 2 penilaian pada MOOC, yaitu penilaian sikap dan perilaku dalam hal partisipasi aktif dalam pembelajaran, serta penilaian akademik melalui post-test. Pembelajaran distance learning dilaksanakan dalam 2 bagian. Bagian pertama, pembelajaran secara daring melalui LMS e-learning, dan bagian kedua adalah pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Pembelajaran distance learning didesain oleh LAN dan dikelola bersama dengan PIC, lembaga penyelenggara Latsar, yang diawali dengan e-registration setiap angkatannya melalui aplikasi Smart Bangkom LAN. Pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilaksanakan oleh instansi asal peserta untuk memberikan penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya. Pembelajaran klasikal dilaksanakan dalam 6 hari pelatihan dan bersifat residensial, di mana dalam pembelajaran ini diberikan penguatan dan pendalaman dari hasil belajar yang sebelumnya, serta berorientasi pembentukan sikap perilaku. Inspirasi dari LAN RI. 1. Kita tidak boleh berkecil hati karena golongan kita yang rendah untuk saat ini, karena tidak menutup kemungkinan kita akan menduduki jabatan tertentu dengan terus meningkatkan kompetensi. 2. Sebagai generasi muda, kita mempunyai kesempatan yang luas untuk memperoleh informasi dan mengakses teknologi digital dalam rangka menambah literasi digital untuk melakukan inovasi secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima. 3. Kita harus amanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN karena pemerintah sangat memperhatikan dan menjamin hak ASN. Kesimpulan. Sebagai salah satu instansi negara Republik Indonesia, LAN telah menerapkan manajemen ASN yang baik.
LAN sebagai instansi yang telah berhasil menerapkan merit system mampu menerapkan prinsip akuntabilitas demi mendukung keberadaban. LAN mampu mengarahkan ASN di instansinya untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, menjamin keadilan, dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir pegawainya, sehingga secara berintegritas mampu mencapai visi dan misinya. LAN dalam setiap inovasi digitalnya telah menerapkan 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill. LAN sebagai organisasi memahami kemampuan SDM-nya dalam menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital sehingga mampu menciptakan inovasi digital. Yang kedua, digital culture. LAN sebagai organisasi mendorong SDM untuk selalu berpegang teguh pada nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam memanfaatkan TIK. Yang ketiga, digital etik. LAN sebagai organisasi mampu menyesuaikan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam setiap ragam inovasinya. Dan yang keempat, digital safety. LAN sebagai organisasi yang diberi amanah untuk melakukan pelatihan dasar CPNS, paham bagaimana melakukan perlindungan data pribadi setiap pesertanya. Tips sukses Latsar. Selamat ya Adilan, sudah lulus dan menjadi peserta Latsar terbaik. Bagaimana caranya bisa sukses Latsar? Selama Latsar, saya mengikuti kiat-kiat sukses Latsar CPNS. Kamu mau tahu kiat-kiatnya apa saja? Mau dong. Yang pertama, kita harus menguasai materi dan modul saat self-learning MOOC. Yang kedua, manajemen waktu yang baik. Yang ketiga, fokus saat menerima materi dan mengerjakan tugas. Yang keempat, dapat mencerminkan sikap dan perilaku bela negara. Yang kelima, melakukan konsultasi secara efektif dengan mentor dan coach. Dan yang terakhir, kita jangan lupa berdoa dan menjaga kesehatan. Wah, terima kasih Adilan. Semoga dengan tips sukses Latsar, aku bisa lulus Latsar CPNS dan menjadi peserta terbaik di Latsar tahun ini. Sekian persembahan video dari kelompok 2. Semoga bermanfaat.